Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat Islam merupakan nikmat yang paling harus kita syukuri karena merupakan nikmat terbesar yang kita miliki. Nikmat Islam merupakan salah satu nikmat terbesar. Kenapa Ustaz bilang terbesar? Karena adalah merupakan satu syarat untuk kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah nikmat terbesar yang Allah beri. Setelah nanti kita meninggal dunia, ya, nikmat yang paling besar adalah surga. Kenikmatannya kekal, ya. Kenikmatan surga itu kekal. Namun lebih besar lagi ada, ya, memandang wajah Allah, ya. Setelah memandang wajah Allah, begitu indahnya, ya Allah, ya, nggak bisa kita gambarkan, ya. Lebih jauh lah, pasti lebih indah wajah Allah daripada surga. Cuma kita tidak bisa bayangkan wajah Allah seperti apa, ya, karena Allah itu tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, dan Allah bukanlah makhluk seperti kita, ya. Namun nikmat yang setelah melihat wajah Allah nanti selanjutnya yang terbesar adalah nikmat mendapatkan atau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya juga kedua nikmat tadi, memandang wajah Allah dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, harus dengan Islam, ya. Kita memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh. Itu masih syaratnya, ya. Syaratnya ada syarat-syarat yang lain. Ketika kita Islam juga kita harus sholat, harus puasa, harus membayar zakat, harus berbakti kepada orang tua, harus jujur, harus ikhlas, banyak, ya, syarat-syaratnya. Tapi syarat pertamanya adalah Islam dulu. Meskipun kita tidak pernah sholat, bukan gini, ya, maksudnya nggak pernah sholat ke masjid atau ibadah-ibadah lainnya itu rusak, gitu, ya. Ibadah-ibadah lainnya atau amalan-amalan kita buruk, tapi kalau kita masih beragama Islam, masih ada harapan kita masuk ke surga meskipun disiksa dulu di neraka, seperti itu, ya. Tapi kalau tidak beragama Islam, kita tidak beriman kepada Allah, maka banyak pun perbuatan baik kita rajin berpuasa, kita rajin sedekah, berbakti kepada orang tua, nggak pernah bohong, ya. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak beragama Islam, maka kita kekal di neraka. Nah, itu dia, kekal di neraka selama-lamanya juga. Makanya kalau orang kafir, artis-artis atau pemain sepak bola menyumbangkan hartanya miliaran rupiah, ya, itu sama saja nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat pahala, ya. Nol, dikira nol. Yang dipandang apa? Islamnya dulu. Nah, maka dari itu kita bersyukur dapat memeluk agama Islam. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah panutan kita, panutan umat muslim seluruh dunia dari dari awal Rasulullah diutus, ya, menjadi Rasul sampai sekarang. 1400 umat dari 1400 tahun yang lalu, ya, dari sekarang sampai 1400 tahun yang lalu adalah harus mengikuti tuntunan beliau. Beliau kan berdakwah 1400 tahun yang lalu, ya.
sampai nanti hari kiamat harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka kita akan tersesat, ya. Semakin mengikuti Rasulullah semakin bagus, semakin mengikuti semakin fanatik semakin bagus, ya. Cara berjalannya, cara beribadahnya, cara berbicara, cara mendengar, cara makan, cara mandi, ya. Sama lah, Ustaz juga masih belajar cara berolahraga, ya, harus mengikuti beliau. Jangan kita melakukan hobi kita, olahraga kita melenceng dari sunnah beliau. Misalkan bermain bola tapi nggak pakai baju, pakai celana pendek, nah itu berseberangan dengan sunnah beliau, ya. Karena Rasulullah kalau melakukan olahraga, misalkan lari, panahan, beliau memakai baju yang syar'i atau menutup aurat, ya. Semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarga Rasul, ya, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan sunnah beliau. Ustadz di sini tidak mengajarkan materi, ya. Ustadz hanya memotivasi kembali antum agar antum tetap semangat belajar, ya. Karena apa? Masa daring seperti ini butuh motivasi atau nasihat atau penyemangat, ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan aja, menyampaikan, antum tidak diberi motivasi, maka antum nanti nggak semangat, ya. Ini kan kita kalau lagi lagi butuh antum saat ini kan butuh asupan ilmu, ya. Butuh asupan ilmu, belum tentu antum mau memakan ilmu itu, mengambil ilmu itu, belum tentu, ya. Karena antum belum tahu kegunaan dari ilmu itu juga, ya. Belum tahu begitu besarnya manfaat dari ilmu itu. Seperti antum menyuruh anak kecil lagi makan, misalkan anak SD nih, ini makanannya bergizi nih, ini makanannya bergizi, makanannya bervitamin, tapi belum tentu anak itu mau makan. Anak balita atau anak TK gitu, ya, atau anak SD kelas 1, kelas 2, ini makan nak, ini enak makanannya ini, ya, belum tentu mau gitu. Apalagi hanya kita sodorkan gini, kita sodorkan nih makanan, makan. Nah seperti itu, misalkan ini makanan nih, makan nah, gitu. Kita nggak sebutkan manfaatnya apa, gitu kan? Belum tentu mau makan dia. Antum pernah lihat kan anak balita nggak mau makan kan? Padahal enak makanan itu, misalkan dia makan telur dadar atau apa, ya, misalkan bubur, ya, bubur kacang hijau atau susu, belum tentu anak itu mau makan. Karena apa? Dia nggak tahu manfaatnya, gitu. Nah, belum tahu, makanya dibujuk gitu, dibujuk dulu, kalau udah mau baru dia bisa menikmati. Sama seperti antum ini, ya. Mungkin apalagi sekarang ini masa daring seperti ini, godaannya banyak, ya, tantangannya banyak. Kalau disuruh belajar aja, belajar, guru hanya menyampaikan bla 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 bla, ya kan, disampaikan misalkan matematika gitu, ya, X tambah Y 1 misalkan gitu, ya, sama dengan berapa gitu, ya. Atau bahasa Indonesia, tuliskan sebuah contoh kalimat majemuk, nah gitu-gitu kan. Mungkin kalau hanya disampaikan aja antum bosen gitu. Perlu motivasi dari masing-masing guru, ya. Termasuk juga olahraga, ya. Apalagi teori nih, bayangkan antum udah 1 tahun kita teori terus, ya. 1 tahun teori terus. Waktu antum kelas 7, 1 tahun kita teori terus, rasanya membosankan, ya, membosankan ban, ya. Tapi itulah apa yang antum dapat dari daring ini. Antum belajar bersabar. Nah, belajar ilmu sabar.
Ilmu yang paling susah dipelajari itu bang ilmu sabar, ya. Belajarnya kapan? Bukan 1 semester 2 semester belajar ilmu sabar. Ilmu sabar belajarnya seumur hidup ya, seumur hidup, bukan 1 semester. Kalau belajar bahasa Arab, belajar apa ya, pelajaran-pelajaran yang lain lah ya, bahasa Arab, matematika gitu ya, mungkin hanya setahun 2 tahun gitu ya, 3 tahun selesai. Tapi kalau belajar sabar antum butuh seumur hidup. Gak bisa antum jamin antum sabar sampai antum tua nanti ya, aku menjadi orang sabar gitu, berat ya, karena ujian tadi bertubi-tubi, datangnya silih berganti. Bagaimana cara agar bisa bersabar? Harus sering diuji ya, sering diuji, sering diberi ujian biar sabar antum. Nah seperti ini ya, sabar. Insya Allah nanti antum kalau udah jadi anak mahasiswa, antum udah biasa belajar dengan situasi kayak manapun, karena antum udah diuji dari dari SMP ini belajarnya daring gitu. Makanya orang sabar itu dibentuk dari hasil ya, dibentuk dari cara yang susah payah ya. Orang sabar nggak bisa orang sabar diperoleh ya, kesabaran itu diperoleh dari kesenangan-kesenangan ya, cara-cara yang nikmat, nggak bisa. Misalkan ada seorang anak gitu ya, semua difasilitasi di rumah. Ada supir pribadinya, kalau ke sekolah diantarkan, kalau mau sarapan dibuatkan ya, uang jajannya 1 hari 100.000 misalkan, pulang dijemput lagi, main-main ya, main-main, ada pengawalnya. Kemudian kalau di rumah fasilitasnya lengkap, ada kolam renang, ada main game gitu ya, ada PS5-nya gitu ya. Kemudian sekolahnya pun sekolah elit. Di rumah nggak pernah dimarahi orang tua, nggak pernah kerja, sering-sering jalan-jalan naik pesawat ya, nggak pernah kerja lah pokoknya, nggak pernah nyapu, nggak pernah buang sampah. Tiba-tiba dia coba ditaruh di pondok, ditempatkan di asrama pondok lah gitu, di pesantren kan. Oh itu nggak bisa bang, dia pasti dia akan kalah kesabarannya dengan anak-anak yang lain, anak-anak yang dari kampung yang biasanya dia ke sawah membantu orang tua ya, anak-anak yang biasanya udah bantu orang tuanya jualan, subuh udah bangun kerja, kalau ke sekolah jalan kaki sejauh 1 kilometer 2 kilometer, ya sudah pasti lebih terbiasa ya di asrama atau di pondok, misalkan pesantren, udah pasti yang terbiasa yang anak kampung tadi, karena udah tertempa kesabarannya tadi, kesabaran menjalani hidup itu. Tapi kau cobain tadi yang difasilitasi, ada supir pribadi, jajannya banyak, nggak pernah kerja, nggak pernah megang barang-barang kotor, membuang sampah nggak pernah, ya kaget dia, kaget. Nah kaget, aturan dia belajar, udah harusnya dia udah fokus untuk belajar gitu ya, belajar bahasa Arab, belajar tahsin, tapi dia di situ belajar untuk kesabaran lagi ya, belajar bersabar, sabar bangun tidur, sabar nyuci piring sendiri di pondok, nyuci kain sendiri ya, sabar jajannya dibatasi ya kan.
Makanya antum ya disyukurilah. Ini merupakan latihan kesabaran dari antum. Kemudian untuk mata pelajaran kita olahraga ya, di sekolah SMA SMP Ulunuha ya, kita memang fasilitasnya masih, lapangan belum memadai ya, masih nanti diusulkan lah agar ada lapangan yang besar untuk antum bermain. Karena di Ulunuha olahraga bukanlah suatu cabang ya, cabang ilmu yang harus diperdalam. Kalau di Ulunuha jujur aja ya, antum di sini nggak dituntut untuk berprestasi nasional, tapi kalau ada tafadhol gitu. Tapi di sini yang paling ditekankan adalah agama ya. Antum lebih bagus hafal Al-Quran 5 juz, 3 juz daripada antum hafal-hafal pemain bola ya. Meskipun ya kita pasti tahu lah namanya Cristiano Ronaldo, Messi ya, Muhammad Salah, pasti tahu lah kita kan pemain-pemain terkenal tersebut, nggak masalah. Tapi antum jangan sampai ilmu olahraga lebih besar daripada ilmu agama ya. Sama seperti Ustadz ya, Ustadz hobi olahraga, Ustadz ngambil jurusan olahraga dari S1 S2. Bahkan Ustadz di kampung itu tiap hari berolahraga. Kalau nggak sepak bola, bola voli, paling sering bola voli ya. Ustadz bermain bola voli, olahraga itu mulai dari kelas 6 SD ya, dari kelas 6 SD sampai sekarang. Tapi kalau setelah Ustadz pikir-pikir ya, Ustadz kaji-kaji, manfaatnya itu sangat kecil untuk akhirat kita daripada belajar ilmu agama. Sangat kecil, jauh sekali. Kita bermain bola voli, bermain futsal, bermain bulu tangkis sampai puluhan tahun, itu masih kalah manfaatnya sama sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh wajib ya, sholat qobliyah. Itu lebih 2 rakaat lebih besar manfaatnya daripada olahraga kita sampai puluhan tahun, bahkan seumur hidup kita dihitung manfaatnya ya. Belum lagi kalau antum hafal Al-Quran, antum rajin murojaah ya, antum belajar bahasa Arab, manfaatnya sangat lebih besar, jauh. Karena sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya ya. Berarti sholat subuh 2 rakaat itu lebih berharga, lebih baik di mata Allah daripada bumi dan seisi-isinya. Lebih baik daripada apa? Daripada stadion Gelora Bung Karno, lebih baik daripada Indonesia ini, lebih baik daripada gajinya Cristiano Ronaldo atau duit di bank, seluruh uang di bank di dunia ini digabungkan, misalkan jumlahnya 1 miliar triliun. Nah, itulah kita bilang, bukan lagi 1000 triliun ya, triliun. Nah, bayangkan antum lah, 1000 triliun kali 1000 triliun itu masih belum ada apa-apanya sama sholat subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaat. Iya, Allah yang mengatakan itu kan. Nah, Ustadz dalilnya yaitu antum cari sendiri ya. Tapi yang pasti ada artinya seperti itu. Sesungguhnya sholat sunnah 2 rakaat lebih besar dari bumi dan isi-isinya. Nah, makanya Ustadz ya, antum sini olahraga tapi sekedarnya. Sama seperti Ustadz juga hobi Ustadz olahraga. Biasanya kita main juga di sini sama guru-guru, sama Ustadz Abdol ya,
sama ustadz yang lain-lainnya main di ini, di lapangan kecil kita ini, main bola voli kan cukup lapangannya kan 6 lawan 6, main bulu tangkis, main tenis meja ya, tapi seadanya aja, hanya untuk sekedar refreshing otak, refreshing badan ya, untuk penyegaran, untuk mengeluarkan keringat gitu ya. Karena olahraga itu penting, memang penting olahraga ya, kegiatan fisik itu penting. Tapi jangan jadikan sekolah itu olahraga itu target utama antum di sekolah, jangan ya, jangan. Mungkin yang Ustadz ucapkan ini terlihat mengekang ya, mengekang daripada sekolah-sekolah yang lain ya. Sekolah yang lain bebas ya, main futsal tiap hari gitu ya, ikut pertandingan kesana kemari gitu. Tapi di sini kita buat anti pertandingan, tapi dengan sekolah-sekolah yang semanhat dengan kita, misalkan di Lumanul Hakim, di Marelan ya, atau di Utsman bin Affan, di Marendal. Nanti kita coba tanding futsal atau bulu tangkis persahabatan gitu ya. Nanti kita buat, kalau sudah tidak ada lagi virus corona ya. Kemudian anak Ustadz, besok kita minggu depan insya Allah kan masuk gitu ya, pakai gelombang. Yang datang Ustadz harapkan membawa baju dengan sepatu ya, membawa baju, kaos. Kalau belum ada kaos dari Ulunuha, kaos olahraganya, maka bawa kaos olahraga yang bebas ya dari rumah. Misalkan kaos bola Chelsea, Liverpool, Arsenal, atau kaos atau baju kaos lainnya ya. Yang penting baju kaos, jangan baju kemeja. Ada tahu baju kaos kan, yang kalau ditarik-tarik agak molor ya, terbuat dari karet ya, karet dan benang. Kemudian bawa sepatu ya, sepatu futsal atau sepatu bola kalau bisa. Tapi kalau nggak ada ya udah pakai sepatu sekolah, karena lapangan kita agak berbatu ya, agak berbatu. Nanti kaki antum luka berdarah, jadi nggak bisa main. Kemudian anak Ustadz ya, Ustadz tak bosan-bosan mengingatkan antum, jadikanlah tujuan hidup kita ini, tujuan antum sekolah adalah bukan perkara dunia ya, tapi surga. Surga ya, surga itu adalah tujuan dari kita belajar di sekolah ini. Kalau dunia itu, kalau kita targetnya surga, dunia insya Allah ikut ya. Ibaratnya kalau kita menanam padi ibaratnya itu akhirat ya, pasti rumput akan tumbuh di sekitarannya, rumput itu dunia ya. Tapi kalau antum nanam rumput, coba tanam rumput, nggak bakal tumbuh padi di sekitarannya ya, padi nggak akan mau tumbuh. Nah gitu, kalau kita nanam rumput tadi, rumput ibaratkan dunia, antum tanam dunia, akhirat nggak bakal ikut itu ya. Atau si padi tadi, si padi kita ibaratkan akhirat, si rumput kita ibaratkan dunia. Tapi kalau antum menanam padi ya, menanam akhirat, mengejar akhirat gitu ya, mengembangkan akhirat, targetnya akhirat, nanti si rumput tumbuh di sekitarannya, itu tumbuh dia meskipun nggak ada kita tanam. Nah seperti itu ibaratnya ya, kalau kita mengejar akhirat. Percayalah, kalau antum tujuannya dunia, tidak akhirat, tidak surga, maka antum cepat bosan dalam belajar. Antum pingin cepat-cepat mengakhiri sebuah pembelajaran. Apalagi ini dengan Ustadz ini, Ustadz ini nggak mengenakan, bosan gitu ya.
cerita aja gitu, kapan prakteknya olahraga Ustaz? Ya, ya seperti Ustaz bilang tadi, sabar ya, sabar. Minggu depan kita langsung praktek ya. Kemudian anak-anak Ustadz, jika ada kendala dalam antum belajar ya, apalagi kelas 8 ini, misalkan ada kendala membuat antum malas belajar gitu, entah apa gitu, Ustadz saya ada misalkan penyakit ini Ustadz gitu, saya kalau belajar nggak konsentrasi karena sakit gini gitu, atau di rumah saya gini-gini Ustadz, adik saya mengganggu atau orang tua saya seperti ini bla 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 bla, cerita nggak apa-apa. Orang tua saya nggak mendukung saya belajar, orang tua saya itu gimana gitu, ceritakan, nggak apa-apa. Itu bukan membuka aib, biar kita tahu. Kadang-kadang guru-guru ini nggak mengerti, marahi antum misalkan malas belajar, tidur. Guru-guru kan maunya marah aja kan, hei tidur aja gitu kan, nggak tahu udah nih lagi proses belajar, nanti ujian nggak tahu menjawab, marah gurunya. Padahal si guru nggak tahu kondisi antum diam-diam aja, nggak tahu nyata antum malamnya itu jualan, bantu orang tua sampai jam 1 malam, misalkan bungkuskan makanan besok mau dijual gitu. Ya mungkin ada toleransi gitu ya. Tapi kalau antum nggak jujur, atau antum begadang tadi malam, begadangnya bukan bantu orang tua tapi apa, main game sampai jam 2 pagi baru tidur. Ustaz saya ngantuk Ustaz, jam 2 jam 3 baru tidur. Ya itu yang salah antum kalau seperti itu ya, nggak bisa kayak gitu, nggak ada toleransi kalau seperti itu ya Bang ya. Tapi kalau antum bantu orang tua misalkan, atau menjaga orang tua sakit, atau malamnya antum lagi misalkan sakit perut ya, diare, kan nggak tahu kita besoknya antum lemas tidur, ya itu mungkin dimaklumi. Tapi kalau antum tadi main game atau nonton TV malam-malam, siangnya paginya ketika sekolah tidur ngantuk, ya itu salah antum ya. Nanti kalau ada yang seperti itu, Ustadz apa ya, Ustadz mandiin nanti di kamar mandi, ulun nuha biar bangun. Ya, nah mengerti anak Ustadz ya. Kalau ada sesuatu yang membuat antum tidak bergairah belajar, silakan cerita sama Ustadz atau sama wali kelas, nggak apa-apa, nggak bongkar aib. Sama seperti Ustadz, misalkan Ustadz curhat cerita tentang keluarga Ustadz ke salah satu Ustadz, ini udah nggak ada solusi lain gitu kan, kita butuh bantuan ide atau pemikiran dari seseorang siapa gitu ya, ya kita curhat sama Ustadz, nggak apa-apa, biar dicarikan solusi gitu ya, dicarikan solusi demi kebaikan bersama ya. Paham anak Ustadz? Paham ya? Karena di setiap, karena nggak semua ya, nggak semua murid itu pasti tidak ada masalah di rumahnya, pasti ada masalah gitu kan. Diceritakan, jangan diam-diam saja Bang ya, biar kita tahu bagaimana memecahkan solusinya. Nah Ustadz, mungkin ini saja dapat Ustadz sampaikan ya. Kalau antum ada pertanyaan atau apapun, boleh cerita sama Ustadz di WA Ustadz Japri aja Ustadz. Kerahasiaan antum Ustadz pegang ya, kerahasiaannya dipegang, nggak dibagikan ke teman-teman yang lain. Kemudian antum tetap semangat belajar, di rumah membantu orang tua, tetap beraktivitas fisik, meskipun nggak olahraga tapi ada aktivitas fisik ya, menyapu rumah, mengepel rumah ya, atau mencuci kereta di rumah antum biar bersih, itu dikerjakan ya, biar antum terhindar dari namanya penyakit kurang gerak. Penyakit kurang gerak itu nanti bisa membuat diabetes,
kolesterol, sakit jantung dan lain-lainnya ya. Tetap bergerak minimal non-stop 1 hari 30 menit minimal tuh ya. Misalkan antum jalan ke masjid 5 menit, pulang lagi udah 5 menit, udah 10 menit ya kan, tambah lagi tadinya menyapu, mengepel udah berapa menit tuh, 15 menit, tambah lagi sampai setengah jam seperti itu ya. Jangan sampai duduk aja main game, nonton TV, jangan ya, kurang bermanfaat bagi tubuh kita itu. Ya mungkin di sini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ustaz sudahi dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.